Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Mari hari ini kita bersyukur pada Tuhan karena Dia berikan kepada kita hari yang baru. Pendengar renungan melekat dalam Tuhan, dengan hari yang baru ini biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai hati seperti hati Tuhan yang mampu melihat kekurangan dan kelemahan sehingga dapat menata dan memperbaiki diri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang indah pada saat ini, di mana Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah renungan ini Tuhan menjadi satu kekuatan di dalam iman percaya kami untuk kami melangkah dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan, biarlah lewat renungan ini juga Engkau terus membukakan hati kami untuk semakin peka mendengarkan apa yang menjadi isi hatimu. Tuhan, sekali lagi Tuhan pimpin. Dengan Roh Kudus-Mu kami semakin kuat. Dengan Roh Kudus-Mu kami semakin dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema lihatlah dengan mata hati. Firman Tuhan terdapat dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Demikian firman-Nya. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Alkitab mengatakan dari hati akan terpancar kehidupan, karena hati kita adalah pusat dari perasaan, sedangkan kepala adalah pusat dari pikiran. Karena hati adalah pusat dari perasaan, dan perasaan inilah yang membawa kehidupan kita untuk bergerak dalam menjalani hidup sehari-harinya. Apakah kita akan menjalani hidup dengan penuh kasih, sukacita, perkataan yang positif atau tidak, tergantung perasaan, yaitu hati kita. Maka Amsal mengatakan agar kita untuk menjaganya. Mungkin saudara berkata, bukankah otak yang menggerakkan seluruh anggota tubuh kita? Memang tidak salah, tetapi otak atau pikiran juga berjalan atau bergerak dengan mengikuti kata hati. Kekasih, Amsal 4 ayat 23 mengatakan agar kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan karena akan memancarkan kehidupan. Karena hati merupakan sesuatu yang sangat rapuh atau sensitif, yang mudah sekali terserang virus, gampang retak, mudah menjadi tempat untuk bersarang, dan banyak lainnya yang ingin mengganggu hati, maka kita perlu menjaganya. Kekasih Kristus, bila kita memahami dan berusaha untuk menjaga hati kita, maka akan mengalami kebahagiaan dan dapat membawa hidup kita berkualitas. Hati yang dimaksud bukanlah organ tubuh, yaitu liver atau jantung, tetapi pusat perasaan yang halus yang mampu melihat keberadaan seseorang yang tidak terpengaruh dengan keadaan atau penampilan luar. Hal ini sering dikatakan sebagai mata hati yang murni. Pertanyaan penting untuk kita renungkan sebagai anak Tuhan, apakah kita berusaha untuk senantiasa dengan mata hati atau hati nurani yang murni? Kata senantiasa artinya selalu, rutin, terus-menerus, tak putus. Hati yang murni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hati yang mendapat cahaya Tuhan. Sedangkan murni artinya tulen, tidak ada campuran atau belum mendapat pengaruh dari luar. Maksud dari ini adalah agar kita hidup terus-menerus dengan hati yang mendapat cahaya dari Tuhan yang tidak terpengaruh dengan keadaan di luar, baik itu hidup di hadapan Tuhan maupun manusia. Jadi dalam menjalani hidup, mari kita lihat dengan mata hati, yaitu dengan hati yang tulus dan suci. Untuk kita memperolehnya lewat pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Pengenalan pribadi kepada Tuhan dapat melalui firman-firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab dan juga melalui doa-doa kita secara pribadi dengan Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan, tinggal di dalam hadirat-Nya, semua ini akan membuat kita memiliki sikap hati yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Bukan sekedar doa karena rutinitas, karena terpaksa, atau karena sekedar kewajiban saja. Bukan pula doa yang berupa hafalan. Mencurahkan isi hati kita secara total kepada Tuhan dengan sejujur-jujurnya. Dan itu akan sangat berbeda dibandingkan doa berbentuk hafalan atau sekedar rutinitas semata. Disitulah kita akan mengalami proses perincian dan pemurnian hati.
hari demi hari kita akan semakin terbentuk menjadi pribadi berkarakter yang kuat dan semakin berakar pada Kristus. Dan hari demi hari kita pun akan semakin mampu melayani dengan ketulusan dan kemurnian hati. Inilah kehidupan yang akan bernilai di hadapan Tuhan. Ada orang mengatakan bahwa mata adalah jendela jiwa atau hati. Orang bisa melihat siapa diri kita dari mata kita. Mata kita tidak bisa menipu apa yang sedang kita pikirkan, apa yang ada di hati kita, dan apa yang ada di balik pikiran kita. Karena itu, ada banyak ungkapan di sekitar mata dan hati, antara lain mata hati atau dari mata turun ke hati. Pengertian mata adalah jendela hati, dapat saja diartikan di mana rahasia hati terlihat di mata, sehingga tidak dapat membohongi orang lain dengan matanya, karena itu merupakan gambaran hati. Itulah sebabnya mata hati adalah cerminan jiwa yang bisa mengungkapkan siapa diri kita yang sebenarnya. Kekasih, apabila mata hati kita kotor, maka orang lain di mata kita pasti selalu salah, tidak baik, selalu menganggap orang lain tidak benar. Pokoknya tidak ada yang beres menurut kita tentang orang lain. Kekasih, apabila mata hati kita bersih, maka kita akan selalu positive thinking terhadap sesama, tidak mudah nyinyir terhadap kelebihan teman kita. Ingat, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Itu kata Tuhan lewat firman-Nya dalam Matius pasal 6 ayat 22-23. Mari hendaklah kita menjadi orang bijak yang mampu melihat dengan mata hati. Karena hanya orang-orang bijaklah yang mampu menata dan memperbaiki dirinya. Memang manusia melihat apa yang di depan mata dan Tuhan melihat hati. Tetapi kita perlu melihat dengan mata hati agar tidak menjadi buta atas kebaikan Allah dan sesama. Hati mampu melihat apa yang tidak mampu dimengerti oleh pikiran kita. Sekarang jadikanlah hidup kita agar tidak buta hati. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, di mana Engkau terus membenahi kehidupan rohani kami, agar kami terus dibawa semakin peka dengan Engkau, di mana hati kami mampu melihat seperti apa yang Engkau lihat. Tuhan, maka dari itu pimpin kami untuk semakin kami mendekat dengan Engkau, semakin kami mengenal dengan Engkau, dan kami semakin peka, hati kami semakin peka untuk melihat segala keadaan yang kami alami dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih bahwa mata rohani kami menjadi celik, sehingga kami mampu melihat seperti apa yang Engkau lihat. Keadaan demi keadaan tidak bisa membuat iman kami menjadi luntur, tetapi kami semakin kuat di dalam Engkau. Tuhan, mampukan kami, bawa kami untuk berpengalaman dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun persoalan dan masalah yang terjadi, kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan, dan bukalah mata hati kami supaya kami mampu melihat bahwa di balik semua itu ada pertolongan Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan